adalah suatu kehormatan besar bagi Kodam 14 Hasanuddin dalam acara yang luar biasa. Untuk itu, izinkan saya berikan penghormatan, izinkan saya memberikan takjil saya kepada para ulama sekalian. Para alim ulama sekalian, Center of Gravity bangsa Indonesia hari ini bukan lagi terletak pada pusat-pusat militer, pusat-pusat pemerintahan, tetapi berada pada semangat persatuan dan kesatuan itu. Dan inilah hari ini yang sering dinarasikan di media sosial kita untuk memecah belah bangsa ini, untuk memecah belah semangat persatuan dan kesatuan ini. Maka pada forum yang mulia ini saya berkepentingan untuk menyampaikan kepada para alim ulama ini yang sering mengadakan ceramah-ceramah sampai ke ujung-ujung kampung sana, agar mari kita berjuang seperti para pendahulu kita, alim ulama kita yang selalu menyebarkan semangat cinta tanah air, persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun demo berjilid-jilid untuk membubarkan yang namanya komando teritorial, tetapi TNI menolak karena rakyat di desa-desa masih membutuhkan kami. Karena ada 8 wajib TNI yang harus kami lakukan. Di antaranya butirnya adalah ikut mengatasi kesulitan rakyat sekitarnya. Maka hari ini tidak heran kalau TNI ikut dalam kegiatan ketahanan pangan, memberikan pendampingan kepada petani, dan sudah terbukti hanya 1 tahun akhirnya kita swastika. Hari ini TNI membangun jembatan. Tujuannya agar anak-anak kita, emak-emak kita tidak lagi menempuh bahaya hanya untuk pergi ke ladang, ke sawah, ke pasar maupun ke sekolah. Kami juga membangun sumur-sumur bor, baik itu di pesantren, baik itu untuk rumah tangga maupun untuk pertanian. Hari ini kami membangun KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang nantinya itu akan memotong rantai pasok kita sehingga lebih efektif dan efisien. Kami sungguh pada kesempatan hari ini memohon kepada para alim ulama untuk menyampaikan kebenaran, untuk berani menyampaikan hal yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Anak-anak kita sekarang banyak diberi kesempatan untuk bisa merengkuh bangku kuliah. Namun rupanya anak-anak kita sangat memprihatinkan pada saat mereka menyampaikan pendapat. Dia tidak lagi peduli siapa yang dihadapi. Ada usaha jauh dari harapan kita. Dan kalau karakter ini terbentuk terus-menerus, ini akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Besar harapan saya, mari kita bersama-sama untuk membangun negeri ini dari ujung-ujung kampung sana sampai ke kota-kota besar dengan semangat persatuan, kesatuan kita, dengan semangat ukhuwah Islamiyah kita. Terima kasih himbauan beliau agar Majelis Ulama ini bisa memediasi dan bisa memberikan pencerahan di tengah masyarakat. Aspirasi, suara dan komentar masyarakat hidup. Karena itu mungkin perlu ada penjelasan by data yang disampaikan oleh pemerintah bahwa MBG ini benar-benar menjadi kebutuhan rakyat. Yang kedua juga terkait dengan Koperasi Merah Putih. Ini ada kegelisahan di tengah masyarakat, seolah-olah kehadiran Koperasi Merah Putih ini akan mematikan UMKM. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu sekolah rakyat juga menjadi problem. Bagaimana negara bisa memberikan jawaban kepada kita semua sebagai mubalik dan sebagai ulama yang akan menyampaikan dan mensosialisasikan tengah masyarakat terkait dengan persoalan ini. Jadi untuk MPG saya mengaguminya dari lubuk hati yang terdalam, dan saya berharap ini bisa berlanjut tentu dengan perbaikan di sana sini. Kemudian berbicara tentang Kopdes juga saya mengapresiasi kegiatan pemerintah. Kita sangat terganggu dengan kehadiran Kopdes. Ini bukan core bisnis saya, tapi inilah pengetahuan yang saya terima. KDKMP Keterlibatan yang standar dan hari ini adalah hanya pembangunan. Mohon maaf, saya akan belajar secara saintifik dalam menjawab. Hari ini siapa yang mempunyai pangkalan LPG? Hanya dimiliki perorangan dan keuntungannya adalah untuk perorangan. Demikian juga yang punya pangkalan pupuk, demikian juga yang bisa menjual beras, demikian juga yang bisa menjual minyak goreng yang disubsidi. Ke depan ini akan dijual
akan didistribusikan di KDKMP. Artinya kalau ada keuntungan itu pasti untuk anggota koperasi dan Agrinas dalam hal ini. Manfaatnya penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, ketahanan ekonomi rakyat. KDKMP juga diharapkan menjadi inovasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita. Inilah yang dibutuhkan seluruhnya oleh masyarakat. Dan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bukan pesaing dari retail-retail modern, segmennya beda. Ini adalah tangan pemerintah untuk membantu rakyat. MBG 20% stunting negeri kita. Ya, mungkin pengelolaannya kurang baik. Inilah yang perlu diperbaiki. Dan harapan kita, MBG ini seharusnya ada ekosistem yang bisa untuk menghidupkan ekonomi. Artinya apa? Kebutuhan-kebutuhan dari dapur-dapur kita ini bisa disuplai oleh petani-petani setempat yang dibina oleh para kepala SPPG itu. Ini menggerakkan ekonomi. Sekolah rakyat desil 1 sampai desil 5 itu adalah mulai dari miskin ekstrim sampai dengan miskin. Miskin ekstrim ini bahkan untuk makan hari ini aja dia belum tahu. Walaupun sudah sekolah gratis, tapi dia belum bisa menyalurkan anaknya. Karena dia butuh transportasi, karena dia butuh sepatu, karena dia butuh buku. Rupanya seperti itu. Akhirnya dibukalah yang namanya sekolah rakyat ini. Diambil oleh negara, disekolahkan di situ, diberi makan di situ, diberikan pendidikan agama di situ. Harapannya ini menjadi generasi yang berkualitas untuk menyambut Indonesia Emas 2045 nanti. Pengen mengentaskan si miskin ini supaya dia bisa sama-sama dengan kita merasakan nikmatnya dunia pendidikan. Supaya sumber daya manusia kita ke depan ini tidak sia-sia. Ini program mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.